Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita kembali lagi ke pelajaran sekolah minggu kelas dewasa. Saat ini kita masuk ke pelajaran yang ke-9. Ya. Kita seperti biasa kalau kita mau menyalakan laptop, kita berdoa dulu ya. Jadi pas kita membuka laptop, kita langsung masuk ke laptop atau HP, kita langsung masuk ke pelajaran sekolah minggu. Pelajaran yang ke-9 kali ini judulnya adalah kesiapan menghadapi kematian. Berbicara mengenai kematian, apakah kita merasa takut atau sebaliknya kita nggak merasa takut? Nah, kalau takut kita mengalami kematian itu alasannya apa ya? Bagaimana dengan sikap orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya orang-orang yang belum mengenal Tuhan ya. Pada pelajaran yang ke-9 ini, pembacaan Alkitab diambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Berbicara tadi mengenai kematian ya, mungkin orang merasa takut ataupun merasa gentar. Nah, itu wajar ya. Menurut survei yang dilakukan oleh Josh Barna itu hampir 25% orang-orang tidak mengetahui apa yang terjadi setelah mereka meninggal. Karena ketidaktahuan mereka sehingga menyebabkan orang itu merasa takut atau mengalami ketakutan pada saat kalau mereka mau mati atau meninggal gitu ya. Yang ada mereka merasa gentar, terus gelisah, tidak semangat ya, apalagi ditambah kondisi mungkin mereka memikirkan keluarga ataupun memikirkan harta benda mereka. Dan kebanyakan juga orang kalau sudah merasa keriput, sudah merasa semakin fisiknya lemah, ataupun sudah merasakan masa-masa tua, mereka itu kembali lagi seperti seorang anak kecil ya. Kadang-kadang mereka merasa mengalami ketakutan, kesepian, itu kebanyakan yang dialami mereka. Nah, itu orang-orang yang kebanyakan orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tetapi berbeda sekali dengan orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan ya. Orang Kristen itu tidak tawar hati. Itu kita bisa lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari ya. Jadi jelas sekali meskipun raga kita tuh semakin tua, semakin sering mengalami sakit atau mungkin merasa sepertinya seperti sudah turun mesin ya, jadi sedikit-sedikit kita merasa tidak nyaman. Nah, itu kadang-kadang secara fisik seperti itu. Itu kalau orang tua, kadang-kadang anak-anak muda juga kalau mereka mengalami sakit, ditimpa suatu penyakit yang serius, mereka kadang-kadang merasa gelisah. Tetapi kalau orang Kristen enggak, karena tadi dikatakan bahwa kami tidak tawar hati, ya. Karena iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan ya, jadi sudah pasti dan sudah jelas bahwa Roh Kudus akan terus memperbarui dari sehari ke sehari. Itu yang membedakan antara orang-orang yang tidak mengenal lalu tidak percaya kepada Tuhan maupun orang-orang yang percaya. Jadi beda sekali kalau tadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan
mereka merasa gelisah, mereka merasa tawar hati, karena memang mereka bingung setelah kematian itu mereka memang tidak tahu nanti bakalan kemana. Tetapi kalau orang Kristen di situ dikatakan jelas sekali bahwa orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan terus-menerus dibaharui kehidupan rohaninya. Itu yang menyebabkan orang-orang itu apa ya, orang-orang Kristen itu merasa kuat, merasa nyaman dan merasa apa ya, meskipun fisik mereka sudah sakit-sakitan, mereka sudah merasa tidak bisa apa-apa. Tetapi kebanyakan orang Kristen itu pasrah kepada Tuhan karena mereka tahu bahwa itu mungkin rencana Tuhan yang terbaik. Ya. Di sini saya akan kita bisa membacakan di dalam kita bisa membaca di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang tidak kelihatan, melainkan saya ulangi 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang tidak kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah itu ya perbedaannya, bahwa meskipun kita belum melihat nanti kematian itu seperti apa sih, kalau kita udah mati, kita ke surga itu seperti apa. Ya, meskipun kita belum tahu, tetapi karena iman kita, kepercayaan kita, kita harus percaya meskipun kita belum melihat, karena Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik untuk kita. Nah, itu yang harus kita pegang, bahwa sekali lagi sebagai orang Kristen, kita harus kuat ya. Lalu orang Kristen itu memiliki pengetahuan tentang pembaharuan yang akan terjadi setelah meninggal ya. Jadi sudah tahu bahwa nanti kalau kita meninggal itu akan kemana gitu ya. Kita bisa lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 1, saya akan membacakan ya. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi sekali lagi bahwa Allah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Luar biasa ya, jadi kita patut bersyukur, kita patut patut mengucap syukur dan apa ya, memberikan ucapan syukur ini kita tularkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa di dalam Tuhan semuanya itu pasti dan tidak ada yang tidak mungkin, dan tidak akan ada orang bilang bahwa nanti kita mau mati itu akan kemana, terus nanti jangan-jangan kalau kita mati terus kita akan seperti apa gitu. Jadi memang orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu kepercayaannya seperti itu ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Tuhan menyediakan tempat di surga. Ya, di sini jelas sekali bahwa Allah kita itu menjamin dengan pasti. Jadi kita harus yakin, seyakin-yakinnya ya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6, mungkin nanti Bapak Ibu bisa membaca ya, bahwa Paulus mengungkapkan meski secara manusia dia mengalami penderitaan fisik yang berat tanpa akhir ya. Paulus itu memang pada saat dia menjadi seorang penginjil, itu tantangannya itu luar biasa, bahwa dia mendapat banyak tekanan, dia mendapat banyak ancaman itu. Jadi secara fisik Paulus itu merasakan suatu penderitaan yang luar biasa ya. Jadi tidak secara fisik saja, tetapi secara psikis pun Paulus mengalami tekanan yang luar biasa. Tetapi hal itu tidak menyebabkan Paulus itu semakin semakin
mundur, dia semakin bimbang, tetapi dia memberikan teladan yang luar biasa bahwa dengan penderitaan seperti itu, Paulus tetap maju, dia tetap memberikan semangat, dia memberikan contoh yang baik kepada orang-orang teman-temannya pada saat itu. Jadi hal itu tidak membuat iman Paulus itu semakin mundur atau semakin redup, tetapi justru dia yakin dan dia percaya bahwa pada saat dia mengalami tekanan seperti itu di dunia itu tidak akan kekal, tetapi dia percaya bahwa pada saat nanti dia mati, pada saat nanti dia dipanggil Tuhan, itu Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik, yaitu di surga. Nah, itu bisa kita lihat ya, saya akan membacakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 7, saya akan membacakan 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 7. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi luar biasa ya teladan yang diberikan Paulus ya kepada kita bahwa hidup dia itu hidup bukan karena melihat saat ini saja, tetapi dia percaya bahwa eh, Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik. Nah, itu yang harus kita pegang ya. Kalau kita perbandingkan di dalam ajaran-ajaran agama yang lain, kita lihat bahwa kalau agama Hindu itu mereka percaya bahwa kematian itu adalah jalan keluar dari suatu kehidupan ke kehidupan selanjutnya. Ya, mereka percaya adanya reinkarnasi. Jadi itu seperti kita lihat di dalam, mungkin kalau Bapak Ibu melihat sering membaca ataupun mendengarkan wayang, di situ itu karena wayang itu berasal dari dari India dan itu banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu. Jadi di situ disebutkan bahwa mereka setelah mengalami kematian mereka berinkarnasi ke manusia selanjutnya. Jadi mereka seperti dilahirkan kembali, tetapi orangnya itu berbeda gitu. Jadi orang agama Hindu mempercayai seperti itu. Jadi mereka percaya akan reinkarnasi. Tetapi kalau agama Islam, setelah kematian mereka akan masuk kepada penghakiman yang menggunakan standar perbuatan baik ya. Jadi dalam ajaran Islam itu dikatakan bahwa yang bisa membuat orang itu masuk surga itu karena perbuatan baik. Makanya kadang-kadang orang-orang yang sudah meninggal, mereka pun masih didoakan oleh keluarga ataupun orang-orang yang masih hidup. Jadi mereka itu masih didoakan. Makanya tidak heran kalau kita lihat bahwa banyak sekali ini di dalam ajaran agama Islam ya, kalau ada keluarga mereka yang sudah meninggal, mereka akan berbondong-bondong atau mungkin mereka seminggu sekali atau berapa bulan sekali mereka datang ke kuburan itu dengan tujuan mendoakan keluarganya yang sudah meninggal supaya dimudahkan ya, dimudahkan dan akan bisa masuk surga. Ajaran mereka seperti itu. Berbeda sekali dengan ajaran kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, bahwa kita tidak perlu takut untuk mengalami kematian. Karena apa? Yang pertama, penghakiman setelah kematian tidak menakutkan kalau kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu yang menentukan kita akan masuk surga atau enggak. Jadi kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
itu yang akan menentukan kita nanti setelah kita mati, apakah kita masuk surga atau tidak ya. Jadi saya akan lihat di sini, kita akan lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sekali lagi saya bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi jelas sekali ya, bahwa perbedaan sebagai orang Kristen itu jelas sekali. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti kita akan memperoleh keselamatan, bahwa keselamatan itu tidak diperoleh karena kita berbuat baik atau karena kita sebagai agama Kristen, tetapi keselamatan itu adalah anugerah yang patut kita syukuri. Lalu perbuatan baik memang tidak menentukan kita masuk surga atau neraka, tetapi iman kepada Kristuslah yang menentukan hal itu. Jadi sekali lagi, perbuatan baik ataupun agama Kristen itu tidak menyelamatkan kita untuk masuk surga, tetapi yang bisa menyelamatkan ke surga adalah karena iman kepada Kristus. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ya. Namun perbuatan kita akan menentukan upah yang patut kita terima. Jadi saya akan membacakan ya, meskipun wah kalau begitu kita boleh dong berbuat sesuka hati kita kalau perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Nah, tunggu dulu. Kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, ya. Saya akan membacakan 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, jadi sekali lagi, sebab kita harus menghadapi tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi kita menerima upah berdasarkan apa yang telah kita lakukan pada Kristus. Jadi sekali lagi, sebagai orang Kristen, selain kita harus mempunyai iman yang kuat, mempunyai dasar yang teguh, kita juga harus bisa menjadi sarana penginjilan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita sudah diselamatkan, kita sudah diberi anugerah, jadi kita harus berusaha seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu, apakah saat ini masih tawar hati ataupun masih ada was-was ataupun ketakutan pada saat kita meninggal nanti? Jadi sekali lagi, karena iman kita kepada Tuhan, kita harus yakin dan kita harus bersyukur kalau seandainya nanti Tuhan panggil kita. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.